Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Lalan Ardi, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta, di mana konsentrasi pada hukum keimigrasian. Video kali ini menurut saya sangat spesial karena merupakan paparan legal opinion sekaligus tugas ujian akhir semester yang saya susun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geopolitik dan Lingkungan Strategis Keimigrasian di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Alfi Syahrin. Kesempatan kali ini kita akan membedah topik mengenai rekonstruksi kebijakan Golden Visa Indonesia. Kita akan melihat mengapa instrumen ini bukan sekadar urusan izin tinggal, tapi soal kedaulatan ekonomi. Oke, uh, kita akan awali bagaimana kita melihat data yang telah ada. Sampai dengan September 2025, Indonesia mencatat angka fantastis, di mana 48,2 triliun rupiah tercatat masuk ke Indonesia melalui 1.012 penerima Golden Visa. Secara administratif, ini adalah kesuksesan besar. Namun, perlu diperhatikan bahwa distribusinya ini 96% berasal dari sektor korporasi. Nah, tantangan besar kita adalah memastikan akumulasi kapital yang cukup besar ini tidak berhenti sebagai angka yang parkir saja di perbankan atau paper investment di mana kita hanya approve kalau dia sudah mencapai nominal yang kita tentukan. Jadi kita tidak pernah tahu kemana arah uang tersebut sehingga tidak benar-benar menyentuh ekonomi real masyarakat. Nah, oke. Kita tentunya tidak boleh menutup mata terhadap apa yang terjadi di Uni Eropa, seperti di Portugal dan Yunani. Di sana modal asing yang masuk tanpa filter sektor produktif justru memicu inflasi harga properti yang menyulitkan warga lokal. Tanpa arah yang tegas, Golden Visa berisiko menciptakan eksternalitas negatif dan menjadi celah pencucian uang. Nah, pelajaran pahit global ini menegaskan bahwa instrumen ini harus dipandu dengan visi yang strategis, bukan sekedar karpet merah bagi pemodal pasif yang datang ke negeri kita. Oke, kenapa sih hal tersebut datang? Karena masuknya modal pasif berpotensi dapat menyengsarakan warga lokal akibat banyaknya hunian yang dibeli dan hingga naiknya lonjakan harga hunian yang tidak terkendali yang disebut inflasi properti. Kemudian ada adanya pencucian uang di mana terciptanya safe haven atau tempat nyaman bagi pemodal gelap lintas negara yang mengeksploitasi celah keimigrasian yang ada di negara tersebut. Nah, ya, harapannya Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan menjadi tempat parkir pasif bagi kapital global ini. Oke. Nah, isu hukum yang membahas mengenai problematika ini ada dua yang kami jabarkan dalam legal opinion ini. Yang pertama adalah bagaimana hukum keimigrasian ini berperan sebagai instrumen efisiensi untuk memastikan setiap izin tinggal memberikan manfaat ekonomi real atau net benefit. Dan yang kedua, bagaimana kita mentransformasi model ekonomi linear yang pasif menjadi model ekonomi sirkular yang aktif guna menjamin keberlanjutan nasional melalui transfer pengetahuan. Nah, untuk menjawabnya, kami menggunakan lensa Economic Analysis of Law yang dikemukakan oleh Richard Posner. Dalam perspektif yang dihadirkan oleh Posner, aturan hukum harus efisien dan mampu meminimalkan biaya sosial atau social cost. Artinya setiap visa yang kita berikan harus memiliki nilai tambah yang lebih besar daripada biaya pengawasan dan risiko keamanan yang ditimbulkan. Nah, kita harus menggeser paradigma dari sekedar verifikasi saldo deposito menuju kontribusi aktif di sektor produktif nasional. Nah, berikut adalah bagaimana gambaran evolusi paradigma dari linear menuju sirkular. Nah, di mana investor datang, kemudian parkir dana, ambil profit, dan kemudian dia pergi. Itu terjadi terus. Nah, hingga hanya meninggalkan jejak karbon dan inflasi. Nah, harapannya di masa yang akan datang, inovasi yang kita tawarkan adalah adanya ekonomi sirkular dalam mobilitas global. Investor tidak boleh hanya mengambil profit lalu pergi. Nah, kita butuh brain circulation. Nah,
Artinya para talenta global yang masuk wajib mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada SDM lokal kita. Sehingga fenomena banyaknya tenaga kerja asing akhir-akhir ini, kemudian minimnya tenaga ahli di Indonesia tentunya dapat diantisipasi dan diselesaikan sehingga warga negara kita dapat memperoleh pekerjaan sebagai tenaga ahli juga. Kemudian dengan sinergi regulasi, kita dapat memastikan modal asing terintegrasi dengan industri domestik dan UMKM, sehingga tidak tercipta eksklusivitas ekonomi yang terasing. Nah, lalu bagaimana sih cara menfilternya? Nah, di sini kami mengusulkan sebuah ekonomi forensik, sebuah sebuah ekosistem forensik keimigrasian, di mana administrasi keimigrasian tidak boleh hanya bekerja sendiri, harus ada integrasi data secara real time, secara sistemik antara Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian perbankan melalui OJK dan intelijen keuangan melalui PPATK. Dalam hal ini juga kita memerlukan koreksi dengan BKPM sebagai urusan mengenai investasi dan eh, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, integrasi data yang real time dapat memastikan marginal utility maksimal, eh, sehingga memastikan dengan biaya pengawasan menjadi lebih minimal gitu kan. Nah, pada tahapan ini kami menggunakan mekanisme deep trace untuk melakukan pelacakan terhadap ultimate beneficial owner atau pemilik manfaat akhir dari setiap investasi yang masuk. Kita akan membongkarnya hingga lapisan struktur korporasi untuk memastikan dana yang masuk benar-benar bersih, bukan berasal dari aktivitas ilegal. Dengan audit digital forensik, kita menjaga reputasi geopolitik Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor berkualitas yang ingin membangun bangsa. Nah, tentunya kita akan bertemu pada persimpangan jika permasalahan ini tidak kita selesaikan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, yang itu kami simulasikan dalam dua jalan. Yang pertama itu kesuksesan tentunya jika ini dilakukan perbaikan secara terus-menerus, kemudian adanya kegagalan sistemik. Nah, skenario optimisnya, Indonesia diharapkan dapat menjadi standar keamanan imigrasi di ASEAN dengan ekonomi sirkular yang resilient, di mana modal aktif akan menggerakkan sektor ekonomi yang real dan transfer pengetahuan bersirkulasi sukses menciptakan SDM domestik berdaya saing global. Skenario pesimisnya, jika filtrasi ini gagal, ya negara kita akan menanggung biaya penegakan hukum yang mahal akibat kejahatan yang dilakukan oleh kera putih dan degradasi kepercayaan internasional. Nah, pilihan ini tentu ditentukan oleh ketegasan kebijakan kita hari ini. Sebagai penutup, rekomendasi strategis yang kami berikan, yang pertama adalah perlunya ada digitalisasi terhadap seleksi atau profiling ketat setiap investor yang masuk ke Indonesia. Kemudian memeriksa kewajiban investasi di sektor real, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat. Yang ketiga, mandat transfer pengetahuan resmi di mana eh, ke depannya diharapkan warga negara kita dapat mampu menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tenaga ahli dari asing atau warga negara asing. Ya, yang terakhir adalah perlunya audit evaluatif berkala setiap 2 tahun mengenai setiap investasi yang masuk di Indonesia, sehingga ada keseimbangan antara kemakmuran dan keamanan. Pada tahap ini, hukum harus menjadi alat untuk meminimalkan beban pengawasan negara sambil memaksimalkan kemakmuran nasional. Menulis adalah bekerja untuk peradaban, sebagaimana yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Semoga gagasan ini bermanfaat bagi kemajuan imigrasi Indonesia. Saya, Lalan Ardi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.